Rio bukanlah pemuda yang penakut. Di usianya yang menginjak 22 tahun, ia lebih banyak menghabiskan malam dengan bermain game atau sekadar menikmati udara sejuk di bangku belakang rumahnya. Desa tempat tinggalnya dikenal sebagai tempat yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Pohon beringin tua yang menjulang tinggi di pinggir kebun belakang seolah menjadi penjaga senyap, saksi bisu setiap malam yang dilewati Rio. Hingga suatu malam, ada yang berbeda. Saat Rio berjalan santai menuju bangku favoritnya, indera penciumannya menangkap bau aneh. Bukan bau tanah basah setelah hujan, melainkan bau amis yang menusuk, seperti bangkai hewan yang membusuk. Ia mengerutkan dahi, mencoba mencari sumber bau. Matanya menyapu sekeliling, tetapi ia tidak menemukan apapun. Ia hanya berasumsi bahwa ada hewan liar yang mati di area kebunnya. Dengan acuh, ia melanjutkan langkahnya, menganggap bau itu hanyalah insiden kecil yang tak perlu dipikirkan. Malam itu, ia duduk di bangku, ditemani suara jangkrik yang bersautan. Namun, bau amis itu tidak hilang, bahkan terasa semakin kuat, seolah-olah sumbernya berada sangat dekat dengannya. Rio mulai merasa tidak nyaman, bulu kuduknya meremang, dan ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Padahal, malam itu tidak terlalu dingin. Ia mencoba mengusir perasaan aneh itu dengan menengadah ke langit, menikmati bintang-bintang yang bertaburan. Namun, seiring waktu, ia mulai merasa seperti ada yang memperhatikannya. Bukan lagi sekadar perasaan, melainkan sensasi nyata yang membuatnya gelisah. Rio melirik ke arah pohon beringin tua. Di balik rimbunnya dedaunan, ia merasa ada bayangan yang bergerak. Bayangan yang terlalu besar untuk sekadar angin yang mengayunkan dahan. Jantung Rio mulai berdebar kencang. Rasa dingin yang ia rasakan bukan lagi karena udara, melainkan karena ketakutan yang merayap perlahan. Ia memutuskan untuk mengakhiri malam itu lebih cepat. Ketika ia berbalik untuk kembali ke rumah, ia sempat menoleh ke arah pohon beringin, dan di sana ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di kegelapan yang pekat, sepasang mata merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Mata merah itu menghantam kewarasan Rio. Ia terdiam membeku, jantungnya berdegup kencang, seolah hendak meloncat keluar dari rongga dada. Dalam sepersekian detik, otaknya berusaha mencari penjelasan logis. Mungkin itu hanya pantulan cahaya atau mata kucing liar yang kebetulan bersinar di kegelapan. Namun, intensitas dan warna merah menyala itu terasa begitu tidak wajar, begitu mengancam. Tanpa sadar, kakinya bergerak mundur perlahan, menjauhi tatapan mengerikan itu. Ia tidak berani mengalihkan pandangannya, takut jika ia melakukannya, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Bau amis yang tadi samar kini menyeruak kuat, memenuhi hidungnya, membuat perutnya mual. Tiba-tiba, kesunyian malam pecah oleh suara gerungan rendah dan berat yang datang dari arah pohon beringin. Suara itu bukan berasal dari hewan yang pernah ia dengar sebelumnya. Ada nada mengancam, seperti raungan binatang buas yang sedang mengintai mangsanya. Tubuh Rio menegang, ketakutan yang selama ini hanya menjadi bisikan samar, kini menjelma menjadi kenyataan yang mencekam. Dengan sekuat tenaga, Rio membalikkan badan dan berlari menuju rumah. Langkahnya terhuyung-huyung, nafasnya tersengal-sengal. Ia tidak berani melihat ke belakang, namun ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mengikutinya. Suara ranting patah dan gesekan dedaunan terdengar jelas di belakangnya. Seolah ada makhluk besar yang bergerak dengan lambat namun pasti. Sesampainya di pintu belakang rumah, Rio langsung membukanya dengan kasar dan membantingnya hingga tertutup rapat.
Ia mengunci semua pintu dan jendela, kemudian bersandar lemas di dinding. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa apa yang baru saja ia lihat dan dengar hanyalah imajinasinya akibat kelelahan. Namun, bau amis itu masih tercium samar di dalam rumah, dan suara gerungan rendah sesekali masih terdengar dari luar rumah, menembus dinding-dinding rumah. Rio tidak bisa lagi menepis ketakutannya. Ia tahu malam ini ada sesuatu yang buruk telah terjadi dan kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Ia meringkuk di sudut ruangan, matanya terus mengawasi setiap sudut rumah, menunggu datangnya pagi yang terasa begitu jauh. Malam berlalu dengan lambat, dipenuhi kecemasan dan ketakutan yang mencekik Rio. Sesaat setelah fajar menyingsing, ia tertidur pulas karena kelelahan, dan ia terbangun saat matahari sudah tinggi. Pagi itu, kehangatan mentari seolah menghapus jejak teror yang dialaminya semalam. Bau amis hilang, suara gerungan tak terdengar lagi, dan pohon beringin tua terlihat tenang, seperti pohon pada umumnya. Rio mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun, saat ia membuka pintu belakang, pandangannya langsung tertuju pada bekas cengkraman besar di tanah yang lembab, tepat di depan pintu. Bekas itu terlalu besar untuk anjing atau hewan liar lainnya, dan jaraknya cukup dekat. Rio mematung, semua keraguannya sirna, makhluk itu nyata, dan ia mendekatinya hingga ke pintu rumahnya. Malam berikutnya, Rio memutuskan untuk tidak keluar. Ia mengunci semua pintu dan jendela lebih awal. Ia menyibukkan diri dengan menonton film horor di laptopnya, berharap bisa melupakan kejadian semalam. Tapi, setiap kali ada adegan pintu yang terbuka, ia langsung melirik ke arah pintu belakang, waspada. Ia tak bisa fokus. Ketika tengah malam tiba, film yang ditontonnya berakhir, dan Rio mematikan laptopnya. Keheningan kembali merayap. Dan di tengah keheningan itu, ia kembali merasakan sensasi yang sama seperti semalam. Hawa dingin yang menusuk. Tiba-tiba, suara cakaran panjang terdengar dari atap rumah, membuatnya terlonjak. Suara itu berulang, seolah ada kuku-kuku tajam yang sedang menggerus genting. Bulu kuduknya meremang. Lalu, suara itu berpindah ke dinding, seolah makhluk itu sedang merayap mengelilingi rumahnya. Rio membeku di tempat tidur, napasnya tertahan. Rio. Sebuah bisikan serah, berat dan mengerikan, terdengar dari balik pintu kamar. Suara itu terdengar sangat dekat, seperti ada seseorang yang sedang menempelkan mulutnya di celah pintu. Rio mencengkeram selimut, tubuhnya gemetar hebat. Bisikan itu memanggil namanya, berulang-ulang, semakin lama semakin jelas. Bisikan itu dipenuhi oleh nada yang mengancam dan mengerikan. Keluarlah. Rio tidak berani bergerak. Ia tahu di balik pintu itu ada sesuatu yang sedang menunggunya, sesuatu yang menginginkannya keluar. Dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia menuruti bisikan itu. Ia hanya bisa meringkuk, berdoa dalam hati, berharap malam ini akan segera berakhir. Malam demi malam, teror itu semakin menjadi-jadi. Bisikan serak dari luar pintu kini bukan lagi satu-satunya gangguan. Rio mulai mengalami halusinasi. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sosok bayangan besar berbulu lebat berdiri di samping tempat tidurnya dengan mata merah menyala yang terus mengawasinya. Ia akan terbangun dengan nafas tersengal-sengal, keringat dingin membanjiri seluruh tubuh. Rasa takut dan kurang tidur membuat Rio kehilangan akal sehatnya. Ia menjadi paranoid, curiga terhadap setiap sudut ruangan yang gelap. Siang hari pun tak lagi memberinya ketenangan. Ia seringkali merasa ada yang mengikutinya,
dan bayangan hitam besar itu seolah menari-nari di ujung matanya. Puncaknya terjadi pada malam kelima. Setelah mencoba bertahan dari teror psikis yang tak berkesudahan, Rio akhirnya jatuh tertidur karena kelelahan yang ekstrem. Dalam tidurnya, ia kembali memasuki mimpi buruk yang paling mengerikan. Ia berada di sebuah hutan yang gelap, dikelilingi pohon-pohon yang layu. Rio tahu, ini adalah kebun belakang rumahnya, tetapi dalam versi yang jauh lebih menyeramkan. Tiba-tiba, ia mendengar suara gerungan yang sangat keras, menggetarkan seluruh tubuhnya. Dari balik pohon beringin tua, muncullah sosok genderewo yang selama ini hanya ia bayangkan. Tubuhnya besar, berbulu lebat, dengan cakar panjang yang tajam. Mata merahnya menyala, menatap Rio dengan penuh kebencian. Sosok itu menyeringai, memperlihatkan taring-taring kuning yang meneteskan cairan hitam pekat. Rio mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia ingin lari, namun kakinya terasa berat, tak bisa digerakkan. Genderewo itu berjalan mendekat, langkahnya berat dan lambat. Ia mengangkat tangannya yang besar dan tajam, lalu mencakar punggung Rio dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa menusuk hingga ke tulangnya. Rio terbangun dengan berteriak, tubuhnya gemetar, nafasnya putus-putus, keringat membanjiri wajahnya. Ia segera meraba punggungnya, dan yang ia rasakan bukanlah mimpi, melainkan kenyataan yang mengerikan. Ada bekas cakaran panjang yang dalam di punggungnya. Darah segar menetes membasahi kaosnya. Bekas luka itu terasa panas dan perih. Luka cakaran di punggung Rio bukan sekadar luka fisik, melainkan cap dari teror yang nyata. Rasa perih yang menyengat terasa bagai bara api yang membakar dagingnya. Rio gemetar, ketakutannya kini bercampur dengan keputusasaan. Ia tidak lagi bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia membersihkan luka itu dengan air dan mengolesinya dengan antiseptik. Namun, luka itu tidak hanya perih, melainkan juga terasa dingin, seolah energi kehidupan Rio sedang diserap perlahan. Semakin ia mencoba mengobatinya, semakin dalam dan gelap warna luka itu. Pagi harinya, Rio mencoba menjalani hidup normal. Ia pergi bekerja di bengkel, berharap kesibukan bisa mengalihkan pikirannya. Namun, tidak ada yang normal lagi. Pandangan matanya kabur, ia sering merasa pusing, dan tenaganya terkuras habis. Teman-temannya di bengkel mulai menyadari keanehan Rio. Matanya cekung, tubuhnya kurus, dan ia sering melamun. "Kamu sakit, Rio?" tanya Bima, teman kerjanya dengan raut wajah khawatir. Aku baik-baik saja," jawab Rio. Suaranya parau dan bergetar. Namun saat Rio membungkuk untuk mengambil kunci pas, kemejanya sedikit tersingkap. Bima terbelalak melihat luka cakaran berwarna hitam keunguan di punggung Rio. "Rio, itu luka apa?" seru Bima. Matanya membelalak kaget. Rio panik, segera menutupi lukanya. "Bukan apa-apa, Bim. Aku jatuh dari motor," dustanya, berharap Bima percaya. Namun Bima tidak bodoh. Ia tahu luka itu bukan karena jatuh. Ada aura gelap yang menyelimuti luka itu, seolah ada sesuatu yang jahat bersarang di sana. Bima tidak memaksa Rio untuk bercerita, tetapi ia mulai merasa tidak nyaman di dekat Rio. Malam harinya, Rio kembali ke rumah. Ia merasa lebih lelah dari biasanya. Sesampainya di kamar, ia mencoba tidur. Tetapi bisikan serak itu kembali terdengar dari luar. Kali ini, bisikan itu tidak memanggil namanya, melainkan berbisik dengan suara yang lebih mengerikan. Tersisa sedikit waktu. Rio terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia melihat ke arah luka cakaran di punggungnya melalui cermin. Luka itu tidak hanya bertambah gelap, melainkan juga mengeluarkan asap tipis berwarna hitam. Rasa dingin yang ia rasakan kini berubah menjadi sensasi mati rasa di area sekitar luka. Kekuatan Rio semakin terkuras, dan ia tahu genderewo itu sedang perlahan-lahan mengambil nyawanya.
Kekhawatiran Bima terhadap Rio semakin memuncak. Ia tidak percaya begitu saja dengan alasan Rio soal jatuh dari motor. Luka yang ia lihat di punggung Rio terlalu aneh dan tidak wajar. Malam itu, setelah pulang kerja, Bima memutuskan untuk mencari tahu. Ia pergi ke rumah seorang tokoh spiritual di desanya, seorang sesepuh yang bijaksana dan dipercaya oleh banyak orang. Sesampainya di sana, Bima menceritakan semua keanehan yang terjadi pada Rio, mulai dari tubuhnya yang semakin kurus, matanya yang cekung, hingga luka misterius di punggungnya. Sesepuh itu mendengarkan dengan saksama, matanya terpejam, seolah sedang meresapi setiap kata yang diucapkan Bima. Setelah Bima selesai bercerita, sesepuh itu membuka mata. Ada raut wajah yang serius dan prihatin. "Luka itu," kata sesepuh itu dengan suara yang berat, "adalah tanda bahwa ia telah diikat oleh makhluk dari alam lain." "Makhluk apa, kek?" tanya Bima dengan penasaran. "Dahulu kala, ada kisah tentang makhluk besar berbulu lebat yang mengincar mereka yang suka berkeluyuran malam. Mereka menyebutnya Genderewo. Ia mengincar jiwa, dan luka itu adalah kutukan yang perlahan-lahan menyerap energi kehidupan korbannya." Bima terkejut. Ia tidak menyangka bahwa apa yang dialami Rio begitu serius. Sesepuh itu kemudian menjelaskan bahwa ada satu cara untuk menghentikan kutukan tersebut, yaitu dengan menghancurkan sumber kekuatan Genderewo yang tersembunyi di suatu tempat. Makhluk itu biasanya bersembunyi di tempat yang gelap dan tua. Pohon beringin tua di kebun belakang rumah Rio, itulah yang harus kau cari. Sementara itu, di rumahnya, kondisi Rio semakin memburuk. Ia tidak bisa lagi tidur. Bisikan-bisikan serak itu kini terdengar seperti lolongan. Dan setiap kali ia mencoba tidur, ia merasa tubuhnya ditarik paksa. Luka di punggungnya semakin memburuk, mengeluarkan cairan hitam yang berbau busuk. Rio terbaring lemas, tak berdaya. Ia merasa nyawanya perlahan-lahan ditarik keluar. Di tengah keputusasaan itu, Rio melihat bayangan gelap berdiri di sudut kamarnya. Bukan lagi halusinasi, melainkan sosok nyata yang besar, berbulu lebat, dan bermata merah menyala. Sosok itu menyeringai, mengeluarkan suara gerungan yang mengerikan. Rio mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Makhluk itu berjalan perlahan ke arah Rio. Udara di sekelilingnya menjadi sangat dingin dan bau busuk yang menusuk menyeluruh ruangan. Rio menutup matanya, pasrah. Namun saat Genderewo itu hendak menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara gebukan keras dari luar pintu. "Rio! Rio! Buka pintunya!" Suara Bima terdengar nyaring. Genderewo itu terhenti, seolah terganggu. Ia menoleh ke arah pintu, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin dan bau busuk yang menusuk. Rio membuka matanya, napasnya tersengal-sengal, air matanya menetes. Ia selamat, setidaknya untuk saat ini. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Rio merangkak membuka pintu. Bima dengan wajah panik langsung masuk dan membantu Rio berdiri. Ia melihat kondisi Rio yang memprihatinkan dan tatapannya jatuh pada luka hitam yang membengkak di punggungnya. "Rio, kita tidak punya banyak waktu," kata Bima. Suaranya dipenuhi urgensi. "Aku sudah tahu apa yang terjadi. Ini bukan penyakit, ini Genderewo." Rio hanya bisa menatap Bima dengan mata kosong. Kelelahan mental dan fisiknya telah mengikis habis keberaniannya. Namun perkataan Bima membangkitkan sedikit harapan. Bima kemudian menceritakan pertemuannya dengan sesepuh dan cara untuk mengakhiri kutukan ini. "Kita harus menghancurkan sumber kekuatannya. Itu pasti ada di pohon beringin tua," jelas Bima. Meskipun takut, mereka tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Mereka berdua segera mempersiapkan diri. Dengan berbekal beberapa benda yang disarankan oleh sesepuh, seperti air yang sudah didoakan dan sebuah bilah bambu runcing yang tajam, mereka kembali ke kebun belakang.
Malam itu, bulan bersinar terang, namun tidak cukup untuk mengusir bayangan gelap yang bersembunyi di balik pepohonan. Udara terasa berat dan dingin, dipenuhi bau busuk yang semakin kuat. Saat mereka mendekati pohon beringin tua, bulu kuduk mereka meremang. Pohon itu terlihat berbeda, seolah-olah bernafas dan mengeluarkan aura gelap yang pekat. Tiba-tiba, suara gerungan keras memecah keheningan. Bukan lagi raungan yang jauh, melainkan suara yang sangat dekat, seolah-olah makhluk itu sudah ada di hadapan mereka. Bayangan besar dan berbulu lebat muncul dari balik batang pohon. Matanya yang merah menyala menatap mereka berdua, dipenuhi amarah. Genderewo itu tidak menyerang dengan cepat. Ia bermain-main dengan ketakutan mereka. Ia melayang di antara pepohonan, menghilang dan muncul kembali di tempat yang berbeda, seolah mengejek mereka. Rio dan Bima terpisah, dikejar oleh ilusi yang diciptakan Genderewo. Rio yang terdesak, terhuyung-huyung mendekati pohon beringin. Ia melihat ke sebuah lubang besar di pangkal pohon, dan ia merasakan energi gelap yang sangat kuat berasal dari sana. Tiba-tiba, Genderewo munjun di belakangnya. Cakar-cakarnya yang tajam siap merobek punggungnya. Rio melihat bayangan Genderewo yang menjulang di belakangnya. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berbalik dan mendorong Bima yang baru saja berhasil melumpuhkan makhluk itu dengan air doa. Aksi ini membuat Genderewo murka dan cakar-cakar tajam itu tidak lagi ditujukan untuk Rio, melainkan untuk Bima. "Bima, lari!" teriak Rio, tetapi sudah terlambat. Genderewo mengayunkan cakarnya dan Bima terlempar ke semak-semak. Ia mengerang kesakitan, dan Rio melihat bahwa ada beberapa luka cakar yang dalam dan berdarah di lengannya. Bima berusaha bangkit, tetapi Genderewo itu kembali menyerang. Rio melihat Bima yang selama ini menjadi satu-satunya harapannya dalam bahaya. Ketakutan yang selama ini ia rasakan berubah menjadi amarah. Ia tidak bisa membiarkan Bima mati karena dirinya. Rio merasakan dorongan energi aneh di tubuhnya, dan ia mengambil bilah bambu runcing yang tergeletak di tanah. "Jangan sentuh dia!" teriak Rio. Suaranya dipenuhi amarah. Genderewo menoleh ke arah Rio. Mata merahnya menyala lebih terang. Ia mengayunkan cakarnya ke arah Rio, tetapi kali ini Rio sudah siap. Ia melompat ke samping dan mencoba menusuk makhluk itu dengan bilah bambu. Namun, bilah bambu itu hanya menembus tubuh Genderewo, seolah-olah menembus asap. Genderewo tidak terluka. Sebaliknya, ia menyeringai. Percuma. Bisik suara serak Genderewo di telinga Rio. Genderewo itu kembali mengayunkan cakarnya, dan kali ini ia berhasil melukai Rio. Rio merasa sakit di dadanya. Ia terjatuh, dan dari luka itu, ia melihat luka cakaran di punggungnya semakin memburuk, mengeluarkan asap hitam yang pekat. Rio menyadari bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan Genderewo itu secara fisik. Tiba-tiba, Bima bangkit dengan terhuyung-huyung. Ia mengambil sisa-sisa air doa yang disimpannya di botol dan ia melemparkannya ke arah Genderewo. Cairan itu menembus tubuh Genderewo dan mengenai luka cakaran di punggung Rio. Asap hitam yang keluar dari luka itu semakin pekat, dan Rio merasakan rasa sakit yang luar biasa. Genderewo itu meraung kesakitan, suaranya memenuhi seluruh kebun. Tubuhnya mulai meleleh dan ia berteriak, "Kau bodoh." Raungan Genderuwo menggema, memekakkan telinga, meluluh lantakkan pepohonan di sekelilingnya. Sosoknya yang besar mulai bergetar, dan dari setiap pori-pori kulitnya keluar asap hitam pekat. Cairan yang disiramkan Bima bukan hanya air doa, melainkan air yang dicampur dengan ramuan khusus dari sesepuh. Ramuan itu seolah menjadi racun bagi Genderuwo. "Kau menghancurkanku!" raung Genderuwo dengan suara yang penuh kebencian dan keputusasaan. Bima yang terluka bangkit dan mendekati Rio. "Rio, cepat! Kita harus menemukan sumber kekuatannya sebelum dia pulih!" teriaknya. Rio yang masih terhuyung-huyung menatap ke arah pohon beringin tua. Ia merasakan tarikan energi yang sangat kuat dari dalam lubang di pangkal pohon.
Disitulah kunci dari semua teror ini. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia merangkak mendekati pohon itu. Sementara itu, genderuwo yang kesakitan mencoba menghalangi Rio. Ia memuntahkan cairan hitam pekat dari mulutnya, mencoba mengenai Rio. Bima dengan sigap mengambil sebatang kayu dan melemparkannya ke arah genderuwo, mengalihkan perhatiannya. Genderuwo itu meraung marah, tetapi ia tidak bisa bergerak dengan bebas karena cairan ramuan yang menempel di tubuhnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan Rio. Rio berhasil mencapai lubang di pangkal pohon. Ia mengulurkan tangannya ke dalam lubang itu dan ia merasakan sebuah benda yang hangat dan berdenyut di dalamnya. Benda itu bergetar, seolah-olah hidup dan memancarkan energi kegelapan yang pekat. Rio tahu, inilah sumber kekuatan genderuwo. Rio mencoba menarik benda itu, tetapi benda itu menempel sangat kuat. Genderuwo yang melihat apa yang dilakukan Rio kembali meraung marah. Ia mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan melemparkan Bima ke arah Rio, berharap serangan itu bisa menghentikan Rio. Tubuh Bima menabrak Rio dengan keras. Benda di dalam lubang pohon terlepas dari genggaman Rio. Genderuwo menyeringai. Ia menyadari bahwa ia masih punya kesempatan untuk menghentikan Rio. Benturan tubuh Bima dan Rio membuat benda misterius di dalam lubang pohon terlepas. Benda itu, yang ternyata berbentuk seperti gumpalan daging busur dengan mata merah berkedip-kedip, menggelinding keluar. Genderuwo, yang melihat sumber kekuatannya terlepas, meraung histeris. Seluruh tubuhnya yang mulai hancur, kini memancarkan cahaya merah yang kuat, seolah ia sedang mengumpulkan sisa-sisa energinya. Rio dan Bima terbaring tak berdaya. Mereka melihat benda itu tergeletak tidak jauh dari mereka, sementara genderuwo yang murka merangkak mendekat. Sosoknya kini lebih menyeramkan, dengan daging yang terkoyak dan cairan hitam pekat menetes dari mulutnya. "Kau menghancurkan aku!" raung genderuwo, suaranya terdengar putus asa. Genderuwo itu mengarahkan cakar tajamnya ke arah Bima, bersiap untuk mengakhiri nyawanya. Rio yang melihat temannya dalam bahaya mengumpulkan semua keberanian dan sisa tenaganya. Ia tidak bisa membiarkan Bima mati. Ia teringat akan ucapan sesepuh bahwa kekuatan genderuwo terkunci di dalam benda itu. Jika benda itu dihancurkan, maka genderuwo pun akan hancur. Rio memaksakan dirinya untuk bangkit. Ia merangkak ke arah benda itu, mengabaikan rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Genderuwo yang melihat Rio berusaha mengambil benda itu, mengalihkan serangannya dari Bima. Genderuwo itu mengayunkan cakarnya, tetapi Rio berhasil menghindar. Dengan cepat, Rio mengambil bilah bambu yang tergeletak di dekatnya. Ia menancapkan bilah bambu itu ke dalam benda yang berdenyut itu. Seketika, benda itu memancarkan cahaya merah yang sangat terang, lalu meledak dengan suara yang memekakan telinga. Di saat yang sama, genderuwo menjerit kesakitan. Tubuhnya yang sudah terkoyak kini mulai hancur menjadi debu. Matanya yang merah padam dan tubuhnya yang besar lenyap ditelan kegelapan. Hanya bau amis yang sangat kuat yang tersisa bersama dengan hawa dingin yang menusuk. Setelah ledakan itu mereda, keheningan kembali menyelimuti kebun. Rio dan Bima terbaring di tanah. Napas mereka terengah-engah. Tubuh mereka lemas tak berdaya. Aroma amis yang pekat perlahan memudar, digantikan oleh aroma tanah dan dedaunan basah. Bima, meskipun lengannya terluka parah, berhasil bangkit dan merangkak ke arah Rio. Ia memeriksa kondisi temannya. Rio tampak pucat pasi, namun matanya terbuka. Luka di punggung Rio, yang tadinya menghitam dan mengeluarkan asap, kini hanya menyisakan bekas cakaran merah yang dalam, mirip luka biasa. Luka itu tidak lagi terasa dingin atau mengeluarkan cairan hitam. "Rio, kita berhasil," bisik Bima, dipenuhi kelegaan. Rio hanya mengangguk pelan, terlalu lelah untuk bicara. Mereka berdua menghabiskan sisa malam itu di kebun.
bersandar pada pohon beringin tua yang kini terasa lebih hangat dan tidak lagi memancarkan aura gelap. Mereka terdiam, memproses semua yang terjadi. Pertarungan yang mereka lalui terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Pagi harinya, Bima membantu Rio kembali ke rumah. Mereka mengobati luka-luka mereka, dan Rio akhirnya bisa tidur nyenyak setelah berhari-hari diteror mimpi buruk. Ketika ia bangun, ia merasa jauh lebih baik. Kekuatan fisik dan mentalnya mulai kembali. Ia menatap cermin, dan bekas cakaran di punggungnya sudah mulai mengering, tidak lagi menyeramkan seperti sebelumnya. Kisah tentang pertempuran mereka menyebar ke seluruh desa. Ada yang percaya, ada yang tidak. Namun yang jelas, tidak ada lagi yang berani keluar malam di kebun belakang rumah Rio. Sejak saat itu, Rio tidak lagi merasakan kehadiran aneh. Bisikan-bisikan dan gerungan serak itu lenyap, terhapus bersama hancurnya Genderuwo. Meskipun trauma masih membekas, Rio dan Bima kini tahu bahwa mereka telah mengalahkan kekuatan jahat yang mengancam desa mereka. Mereka telah membuktikan bahwa persahabatan dan keberanian bisa mengalahkan ketakutan yang paling dalam. Namun ada satu hal yang masih mengganjal di pikiran mereka. Benda apa sebenarnya yang mereka hancurkan? Dan apakah Genderuwo itu benar-benar musnah? Atau hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali? Waktu berlalu. Luka fisik Rio dan Bima perlahan pulih. Luka di punggung Rio kini hanya menyisakan parut tipis, pengingat bisu akan teror yang pernah mereka alami. Kehidupan kembali normal, namun tidak ada yang sama. Rio tidak lagi keluar malam, dan pohon beringin tua di kebunnya kini ia pandangi dengan tatapan penuh rasa hormat dan takut. Suatu malam, Rio yang sedang membaca buku di kamarnya tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan hawa dingin dari AC, melainkan hawa dingin yang sama persis saat Genderuwo mengintai. Ia terkesiap. Bisikan-bisikan serai yang sudah lama hilang kini terdengar kembali. Namun kali ini bisikan itu bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Kau pikir kau menang? Bisik suara serak itu di dalam benak Rio. Rio merasakan nyeri yang luar biasa di punggungnya. Ia panik dan segera menyingkap bajunya. Parut tipis bekas cakaran itu kini memerah, mengeluarkan cahaya merah yang samar. Rio terkejut. Ia menyadari saat bilah bambu itu menghancurkan benda misterius di pohon beringin, Genderuwo tidak sepenuhnya musnah. Bagian dari dirinya telah berpindah, bersembunyi di dalam luka Rio. Genderuwo itu tidak mati, ia hanya pindah tempat. Dalam kegelapan, Rio melihat bayangan Bima berdiri di sudut kamarnya. "Bima!" seru Rio dengan suara bergetar. Tapi bayangan itu tidak bergerak. Mata merah menyala yang sama persis seperti Genderuwo kini muncul di mata Bima. Bima menyeringai, suara serak Genderuwo keluar dari mulutnya. "Kau tidak menghancurkan aku, kau hanya memindahkanku." Rio menyadari kengerian yang sesungguhnya. Genderuwo tidak mengincar nyawanya, ia mengincar tubuhnya sebagai wadah baru. Dan kini Genderuwo telah berhasil. Rio melihat bayangan dirinya di cermin. Mata Rio memerah dan bayangan Rio itu menyeringai. "Kau dan aku sekarang satu," bisik suara serak itu. Kisah teror Genderuwo berakhir, namun tidak dengan kematiannya. Justru sebaliknya, ia telah menemukan rumah baru dan teror yang lebih mengerikan baru saja mulai. Di dalam tubuh Rio, Genderuwo kini bebas untuk mengintai, menunggu mangsa baru.